pagi semuanya. Sehat-sehat semuanya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Hai Mbak Kis. Di sini ada Bang Akbar, Mas Hafizal, Mbak Ike, Mas Andi, Lukmatul Hoiroh. Ini perempuan apa laki-laki ya? Takut mau manggil Mas atau Mbak. Halo, ada Mbak Sarni. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya pagi ini sudah hadir kembali dalam rangkaian training. Hari ini kita udah hari ketiga setelah hari pertama dan hari kedua kemarin materinya cukup cukup berat. Tapi harapannya hari ini teman-teman bisa menemukan jawaban kenapa teman-teman mengikuti training ini. Oke. Untuk kulim hari pertama itu kan ada 3 pertanyaan ya teman-teman tentang apa tujuan Anda terlibat dalam jejaring Lokadaya. Di sini banyak banget yang menjawab kalau diundang oleh Pena Bulu. Terus ada juga yang menjawab direkomendir oleh mitra dan juga mendaftar direkomendir oleh mitra. Untuk pertanyaan kedua, itu apa harapan Anda dalam jejaring Lokadaya? Nah, ini menarik nih di sini nih. Harapan Anda terkait Lokadaya. Ada yang menyebutkan ada jejaring strategis untuk keberlanjutan. Ini kata Bang Ramli dari NTB. Ada nggak ya orangnya di sini? Oke, terus jejaring strategis. Saya ingin tahu perkembangan baru di jejaring Ornop atau OMS. Menarik. Oh, ada lagi dari Lukmatun. Ini saya tertarik untuk mengembangkan diri sendiri. Wah, Mas, semoga terjawab ya Mas dalam training 3 hari ini. Oke, terus yang ketiga, apa strategi adaptasi paling berhasil yang sudah Anda coba? Dia ada 3 pertanyaan. Saya memiliki rencana dan peluang bisnis baru untuk menggabungkan sektor dana hibah dan sektor non-profit. Ini kayaknya paling banyak gitu. Jadi bagaimana organisasi memiliki sebuah rencana dan peluang bisnis baru untuk menggabungkan sektor dana hibah dan sektor non-profit. Menarik sih. Ada yang mau sharing nggak teman-teman di sini soal pooling hari pertama yang bagian nomor 3 nih? Apa strategi adaptasi yang paling berhasil yang sudah Anda coba? Kalau di sini ada Mas Adi. Mas Adi sudah hadir? Oke. Mas, kenapa Mas menuliskan memilih jawaban itu, Mas? Boleh sharing, Mas? Oh, aku. Iya. Apa mau, Mbak? Sorry, dari pooling hari pertama Mas Adi memilih di pertanyaan ketiga itu ada strategi adaptasi paling berhasil yang udah pernah Anda coba gitu loh. Nah, di sini yang paling banyak itu adalah memiliki rencana dan peluang bisnis baru untuk menggabungkan sektor dana hibah dan sektor dengan sektor non-profit. Nah, salah satunya nih Mas Adi yang memilih itu. Nah, kira-kira menurut Mas Adi strategi apa yang sudah berhasil gitu Mas, yang sudah dilakukan oleh teman-teman? Pertama, polling kok tahu siapa yang memilih, itu nggak polling tuh namanya. Maaf Mas, langsung di komen. Yang kedua, jawabannya itu harapan, Mbak. Oke, harapan. Ya, harapannya bisa melakukan hal yang seperti itu. Oke Mas, siap. Nah, kalau boleh tahu Mas dari 2 hari ke belakang itu udah mulai tergambar belum Mas dari harapannya Mas tadi ini? Ya, kalau tergambar ya, tapi bagaimana memaksimalisasi itu yang rada berat karena banyak komponen yang terlibat, ada eksternal kondisi yang mempengaruhi bagaimana memastikan harapan itu bisa terwujud. Seperti itu, Mbak. Oke, thank you Om Adi.
Oke teman-teman. Oh, biasanya Pak D loh. Oh biasanya Pak D. Oke, terima kasih Mas Adi. Saya hampir keceplosan manggil Om. Biasanya soalnya di luar forum manggilnya Om, Mbak. Oke, oke teman-teman, terima kasih. Sekarang kita akan coba ke polling kedua ya teman-teman. Di hari kedua itu kita punya 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda merasa yakin Triple Nexus pembangunan kemanusiaan dan perdamaian adalah pendekatan yang aplikatif? Di sini paling banyak menyebutkan ya aplikatif tetapi boleh butuh latihan gitu. Nah, boleh dong teman-teman sharing kira-kira apa yang masih butuh gitu dilatih, bagian yang mana sih gitu. Mungkin yang menjawab ya aplikatif butuh latihan boleh open mic silakan. Atau di sini juga ada yang menjawab kalau saya kurang yakin. Tapi kenapa kurang yakinnya kira-kira? Oke, yang jawaban ketiga itu ya aplikatif jika dilakukan organisasi besar. Memang organisasi kecil-kecil belum tidak mau melakukan itu. Nah, boleh nggak sharing teman-teman? Oke, Kak Sarni, silakan Kak Sarni. Iya, yang pertanyaan terakhir mungkin saya juga lupa apakah saya menjawab yang itu atau yang jawaban yang sebelumnya. Tapi kalau saya boleh berpendapat terkait yang dijawab bahwa kecuali organisasi besar, mungkin itu terkait dengan kemampuan ataupun kapasitas organisasi itu sendiri. Kalau bicara peningkatan kemampuan organisasi terkait dengan bagaimana bisa mengaplikasikan atau menggunakan aplikasi yang begitu berkembang saat ini, itu memang butuh proses dan butuh waktu. Kaitannya dengan yang pertanyaan sebelumnya bahwa di setiap organisasi memang diperlukan untuk bisa mengembangkan organisasi itu sendiri juga tentunya, dan membawa organisasi ini tetap eksis dengan mengikuti perkembangan teknologi yang sekarang kita hadapi. Nah, itu sih menurutku. Oke, terima kasih Kak Sardi. Ya, dengan kondisi seperti ini memang kita didorong untuk capable ya dengan dunia digital kan. Nanti Mbak Kis akan menambahkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Itu apakah Anda merasakan kebutuhan untuk meningkatkan income atau pendapat organisasi? Nah, di sini yang paling banyak menjawab adalah enggak juga, karena income atau pendapatan bisa datang dari berbagai sumber. Wah, menarik nih. Boleh nggak ada yang share nggak teman-teman kira-kira sumber-sumber apa sih gitu yang bisa didapatkan dari organisasi selain sumber dana gitu, atau pemasukan dari donor gitu. Boleh nggak? Silakan teman-teman. Kalau nggak ada saya lanjut dulu. Oke, yang ketiga, bagaimanakah cara meningkatkan income atau pendapatan organisasi dan yang pada akhirnya memberikan kesejahteraan pada individu di dalam organisasi. Wow. Di sini yang paling menjawab paling banyak adalah individu dalam organisasi mesti punya berbagai opsi income, tidak hanya dari organisasi. Wah, ada yang boleh menyampaikan nggak nih? Menarik nih, semuanya peserta menjawab hal yang sama. Kalau individu itu harus mendapatkan income lain tidak dari organisasi. Kalau menurut saya kenapa kita lebih bisa mendapatkan income dari luar untuk kebutuhan pribadi, karena kita juga nggak bisa terikat untuk mendapatkan manfaat dari organisasi itu gitu. Kenapa? Itu nanti mempengaruhi kita loyalitas kita untuk ini di OMS itu sendiri gitu. Kemudian ya sebagai bentuk menunjukkan juga diri kita sebelum kita memberdayakan orang, ya kita sudah berdaya untuk diri kita sendiri gitu, secara pribadi gitu. Itu sih Kak, sebagai bentuk ya kemandirian kita sih gitu.
Jadi kita juga nggak bergantung dengan organisasi yang kita kita bekerja di situ gitu. Oke Kak, jadi harapannya gitu ya Kak, biar organisasi bisa melakukan kerja-kerja sosial, tapi personilnya juga tetap bisa sejahtera gitu ya Kak? Iya. Oke, siap. Saya langsung saja ya kasih ke Mbak Kis selaku fasilitator kita hari ini. Karena harapannya sebenarnya ketika teman-teman bercerita kira-kira apa sih yang teman-teman masih mengganjal, itu akan dijawab oleh Mbak Kis hari ini. Waduh, aku menjawab. Oke, silakan Mbak Kis menambahkan dan menjawab apa ya? Belum ada pertanyaan ya Mbak? Iya, belum ada pertanyaan. Iya, oke. Baik, terima kasih Katia. Teman-teman, saya mau memulai. Baik, hari ini kita mau memfokuskan di daya saing, daya guna, dan daya nilai. Tapi dengan perspektif bahwa Anda adalah CEO. Jadi bukan Anda atau kita sebagai staff, tapi mengandaikan kita ini adalah CEO. Artinya kita ini adalah direktur. Semua yang ada di sini adalah direktur. Jadi seandainya direktur, ada berapa nih? Ada 24 direktur yang ada di sini dan kita membahas tentang organisasi kita masing-masing. Tentu di sana tidak lepas dari selera pribadi. Misalnya saya dan Kak Leli sebagai direktur, terus ditambah siapa lagi? Kak Naning juga direktur hari ini. Gitu ya, kita mau memainkan peran, kita semua adalah direktur. Yang pertama, di LSM relatif kita tidak mengakui yang disebut sebagai persaingan. Kita semua berpikir bahwa kita ini akan bekerja sama. Jadi ada kerjasama antara saya sebagai direktur IKO bekerja sama dengan Pena Bulu. Saya sebagai direktur IKO bekerja sama dengan direktur Dreamhouse. Saya sebagai direktur IKO juga bekerja sama dengan saya kurang hafal dengan teman-teman yang ada di sini, dengan direktur X. Nah, tetapi diam-diam sebenarnya di masing-masing organisasi itu tentu ada naluri untuk bersaing. Di antara kita ingin mendapatkan sumber daya yang lebih besar daripada yang lain, dan kalau sudah punya yang besar tentu sebisa mungkin ya jangan sampai dibagi gitu. Kalaupun dibagi ya yang dibagi itu bagian yang kecil. Nah, hal ini yang kadang-kadang menjadi kritik saya untuk diri saya sendiri dan untuk organisasi saya sendiri dan untuk industri di mana saya saat ini bekerja, bahwa kompetisi itu tidak dilakukan seterbuka kalau kita bandingkan dengan teman-teman yang bekerja di sektor korporasi. Kalau di korporasi itu kan persaingannya diperlihatkan. Dan mereka mengatakan bahwa saya mau ke sana, saya mau ngambil captive market sepersekian persen. Gimana kalau kita membaginya? Tapi di dalam industri LSM itu yang pengalaman saya sejauh ini, saya bekerja di LSM, itu hal itu nggak pernah dibicarakan. Nah, sebenarnya tidak pernah dibicarakan itu bukan budaya yang baik gitu. Mohon maaf dengan opini pribadi. Karena kita jadi tidak mengerti apa yang bisa kita lakukan dalam sebuah program atau sebuah proyek atau bagaimana kita menyelesaikan masalah, karena kita tidak punya, karena kita tidak mengakui adanya persaingan, maka kita tidak memperkuat daya saing
diri pribadi maupun organisasi. Karena itu tadi, kalau bisa itu semangatnya itu adalah semangat kerjasama, tapi diam-diam bersaing. Nah, kalau di korporasi itu competitive advantages itu senantiasa diperbaiki setiap saat. Mereka bahkan punya riset tentang si kompetitor itu sedang sibuk apa, mau bangun apa, di mana, ngapain gitu. Sehingga sebaliknya, kalau keunggulan advantages keunggulan daya saing itu terjadi, maka yang disebut dengan kerugian kompetitif artinya sebaliknya gitu. Yaitu adalah keadaan atau kondisi yang tidak menguntungkan. Yang dalam hal ini menyebabkan perusahaan itu kinerjanya buruk. Saya menggunakan kata perusahaan, saya tidak menggunakan kata-kata organisasi, karena saya juga ingin menjaga pilihan pribadi teman-teman yang mungkin masih ada di wilayah abu-abu. Nah, baik teman-teman CEO, saya lanjutkan. Di dalam Jamboard ini, teman-teman akan mendapati beberapa pertanyaan. Jadi, kalau ini kita lihat nih, masing-masing 3 potensi terbaik. Anda nggak perlu memberi nama organisasi atau nama perusahaan Anda, karena kita semua CEO. Jadi, sebutkan 3 potensi terbaik. Sekonkret mungkin, sejelas mungkin. Jadi jangan diberi pernyataan yang abu-abu, misalnya organisasi saya ahli dalam mengorganisir masyarakat gitu. Itu hal yang terlalu umum, tapi lebih spesifik misalnya organisasi saya berhasil mendapatkan alih guna lahan sebanyak 20.000 hektar, atau organisasi saya berhasil menjadi service provider selama 10 tahun untuk UN, untuk WFP atau untuk UNICEF. Hal-hal seperti itu yang membuat Anda sangat bangga, dan menurut teman-teman CEO ini sangat penting untuk diketahui oleh kompetitor kita di kiri kanan kita ini. Kan kita semua CEO di 24 organisasi. Kalau Anda sudah menyelesaikan di frame 1, silakan pergi ke frame 2. Di frame 2 ini, yang tadi itu, di frame 1, itu adalah acuan Anda. Jadi jelaskan sumber daya apa saja yang digunakan untuk mencapai keunggulan di frame 1 tadi. Jadi misalnya tadi udah di frame 1 Anda yang menjawab, saya membuat proposal. Tapi kan proposalnya harus menang kan, bukan proposal kan ya. Jadi misalnya memenangkan proposal 1 juta US dollar. Modalnya apa? Saya tuh mau bicara soal modal, tapi saya juga sungkan gitu. Nanti teman-teman merasa, kok ngomongnya korporasi terus sih Mbak, katanya acara LSM. Nah, sumber daya itu misalnya uang. Jadi untuk menghasilkan 1 juta US dollar membutuhkan 3 konsultan, lalu 1.000 US dollar untuk fee si pembuat konsultan, atau mungkin 500.000 untuk ngopi-ngopi, melobi donor misalnya, hal kayak gitu. Kalau Anda sudah selesai di frame 2, Anda pergi ke frame 3. Nah, lalu keunggulan apa dari organisasi Anda terhadap organisasi lain? Karena kita kan CEO semua nih, yang ingin ditawarkan tahun 22 sampai 25. Misalnya di sini bisa disebut saya bisa membuatkan proposal untuk organisasi yang ada di sini
Teman-teman tulis di situ. Baik, sudah cukup banyak yang ada di frame 1. Teman-teman bisa pindah ke frame 2. Mungkin Anda yang memiliki warna ungu di frame 2, kayaknya ini kata-katanya kurang selesai. Kalau mau diselesaikan, akan lebih mampu membuat CEO yang lain gentar. Baik, tampaknya sudah banyak yang diisi di frame 1, sudah cukup banyak di frame 2 dan frame 3. Silakan kalau mau ada yang disampaikan. Seandainya Anda CEO, Anda melihat komposisi kompetitor itu seperti ini gitu ya. Coba direnungkan. Silakan direnungkan, apakah Anda sebagai CEO, Anda tertarik nggak berinvestasi di atau mengirimkan dana hibah ke salah satu dari box-box ini. Coba direnungkan dulu sebelum disampaikan. Kemudian coba membuat relevansi dengan di frame 2. Kalau Anda semua menuju ke frame 2, Anda renungkan di sana, kira-kira biayanya berapa nih? Misalnya kalau konsultan kita bisa tahu ya, diperkirakan biayanya konsultan berapa, mungkin sehari ini sekitar 1 juta sampai 3,5 juta. Kalau kira-kira sumber daya yang digunakan untuk mencapai unggulan itu SDM bertambah, ini kita harus memikirkan nih kira-kira SDM ini berapa orang dan harus berapa tahun. Artinya hampir semuanya membicarakan tentang personel. Jadi sumber daya yang digunakan untuk mencapai keunggulan itu investasinya paling tinggi di personel. Kemudian ada yang barusan menulis ini pengalaman anggota dalam pengorganisasian. Berarti ini sumber daya apa teman-teman? Pengetahuan ya. Kemudian coba Anda menuju ke frame 3. Jadi di sana itu kita sebagai CEO, kita sedang meyakinkan CEO yang lain bahwa ini loh yang keunggulan dari perusahaan kita nih. Misalnya keberhasilan dalam mengadvokasi hak, lalu komitmen, kemudian pengalaman, kemudian ini ada disebut pendekatan dalam pendampingan kayaknya. Jadi ada juga yang menyampaikan bahwa keunggulan organisasi adalah memahami bagaimana menanggapi isu-isu di komunitas. Baik, kita tinggalkan sejenak dari Jamboard. Terus saya ingin mengundang 24 CEO yang lain, mari kita rapat ya. Mari kita rapat menentukan, kita pura-puranya rapat untuk melihat bahwa nih kompetitor kita lagi punya rencana seperti ini. Anda juga boleh memberi komentar seandainya Anda donor. Kan kemarin ada yang menyampaikan bahwa organisasinya itu adalah donor, termasuk tidak hanya donor tapi juga sebagai pelaksana. Apakah Anda tertarik nggak berinvestasi, memberikan dana hibah kepada salah satu dari perusahaan-perusahaan ini? Silakan. Saya Joshua, Mbak. Ya. Ini kalau antara kami apakah boleh berkolaborasi? Misalnya
ini kayak CEO saya pemain impian karena ada yang memiliki jejaring tentang perlindungan perempuan dan anak. Apakah di dalam ini bisa berjejaring untuk bisa mengakses seperti itu? Ya kalau dibilang boleh ya boleh, Joshua. Oke. Tapi apa tujuannya berkolaborasi itu? Supaya bisa lebih meyakinkan donor bahwa memang sama-sama punya kredibilitas dalam menjalankan program. Mengapa harus berkolaborasi, Joshua? Saya beberapa kali submit proposal kan meminta untuk seperti konsorsium seperti itu. Oh, jadi okay. apakah itu bisa dilakukan seperti itu di bagian ini, atau mungkin ini hanya untuk mengangkat secara individu, secara organisasi satu dengan yang lain. Iya, kalau donornya minta harus ada konsorsium, mau tidak mau kolaborasi itu maksudnya saya dalam hatiku aku ingin bilang bahwa itu adalah kolaborasi yang dipaksakan, tapi itu akan vulgar sekali. Meskipun sudah aku ucapkan. Sudah aku ucapkan. Iya. Tapi yang dibilang ya, kan bahwa ada kompetisi di balik yang tidak terucap. Iya betul. Itu ya. Iya betul. Itu poinnya. Maksudnya that's what I want to say. Iya. Bagis. Ya. Ngomong Bagis. Kalau saya sih cenderung ini, saya setuju dengan Mas Joshua ya. Artinya kolaborasi. Kalau ditanya kenapa harus berkolaborasi, mungkin selain kebutuhan dari donor yang minta konsorsium, juga karena memang berbagi peran. Itu yang biasa kami lakukan gitu kan. Yeah. Karena lembaga kami sendiri bukan lembaga yang bisa melakukan dari ujung ke ujung gitu istilahnya gitu, dan permasalahan sosial kan bukan permasalahan yang parsial gitu kan. Memang semuanya harus dikerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing lembaga. Tidak ada lembaga yang superman gitu istilahnya bisa menyelesaikan gitu. Makanya kalau saya setuju dengan Mas Joshua, memang lebih bagus berkolaborasi, artinya berbagi peran gitu. Dan itu yang selalu kami lakukan gitu. Dan dibandingkan kita ngomong kompetisi, akhirnya kan jatuhnya memang sangat buruk ya, sangat jorok lah kalau saya istilahkan gitu kan, karena kan lembaga sosial kan ngomongnya kan memang manusia, klien gitu kan, produknya dan klien atau manusianya gitu kan. Kalau kita sampai engkel-engkelan istilahnya royoan klien itu kan nggak bagus juga gitu. Jadi kalau ada yang sudah mengerjakan di peran ini, ya saya akan mencari peran yang lain. Itu pendapat saya sih Mbak Kis. Jadi kompetisi itu memang kurang bagus. Memang itu masih saya juga masih merasakan itu di LSM cuman kalau saya tekankan di diri saya sendiri bahwa itu bukan berkompetisi tapi berbagi peran. Kalau saya seperti itu. Begitu Mbak Kis. Terima kasih. Benarkah izin bicara Mbak Kis? Ya, silakan. Saya sependapat dengan Mas Andi sama Mas Joshua tadi bahwa kerja kami itu lebih ke kolaborasi gitu ya, karena setiap LSM itu bukan lembaga yang serba bisa gitu. Ada porsi-porsi tertentu yang kita harus menggandeng LSM yang lain, apalagi dengan kondisi seperti ini gitu ya, kondisi semua serba online, mau tidak mau, suka atau tidak suka ya kita harus kolaborasi dengan lembaga-lembaga lokal yang ada di daerah gitu. Kita nggak mungkin bisa kerja sendiri gitu. Itu sih Mbak Kis. Terima kasih. Setelah melihat setelah melihat keunggulan tadi dan sumber daya apa saja yang digunakan untuk mencapai keunggulan itu, kita sebagai CEO tadi kan pengandaiannya kita semua CEO gitu ya. Boleh juga menganggap bahwa kita ini donor. Nah, kira-kira apakah sumber daya yang digunakan itu dari sisi biaya, apakah bisa sinyal kebutuhan biaya itu apakah bisa ditangkap dari salah satu sticky notes ini?
Apakah Anda sudah secara langsung, secara intuitif tuh, oh oke ini bunyinya budget ini bunyinya budget. Dari sini kira-kira bisa diperkirakan nggak? Leli, Mbak. Ya, Ini misalnya yang mana tadi? Keberhasilan program sebelumnya. Nah, kalau keberhasilan program sebelumnya sebagai sumber daya itu kan pasti program dana di situ kan. Kemudian sumber daya manusia yang mumpuni, sumber daya manusia yang terus bertambah. Itu kan kalau ini harus ini diperlukan untuk mencapai keunggulan ke depan, berarti ini sumber daya yang harus dijaga, dirawat, tapi sekaligus membutuhkan pembiayaan ke depannya. Saya bacanya gitu. Makasih. Artinya untuk mencapai keunggulan itu tidak bisa datang tiba-tiba, tapi ada komponen biaya di dalamnya, ada komponen waktu, karena tidak mungkin misalnya kita membutuhkan organisasiku harus punya orang ahli dalam menyusun proposal gitu. Ya, pilihannya adalah kita berinvestasi untuk melatih seseorang supaya dia mampu membuat proposal yang bagus untuk memenangkan akuisisi atau bidding. Tapi kalau kita harus mengambil dari organisasi yang lain, maka kita juga harus menyiapkan biaya. Biaya terdiri dari dua. Kita semua sudah mempelajari hal itu. Ada biaya yang tidak tampak. Lobby itu adalah biaya yang tidak tampak. Ngopi itu biaya yang tidak tampak. Betul. Kesannya kita hanya duduk-duduk sambil ngobrol, ketawa-ketawa, tapi itu adalah relasi yang dibangun supaya orang bisa saling memahami. Tapi ada biaya yang jelas ditampakkan, misalnya fee untuk konsultan. Itu kalau dibayar di depan, kalau dibayar di belakang, oke, konsultan akan bekerja, nanti kalau proyeknya goal, nanti kita akan memberikan sukses fee. Nah, bagi kita yang ada di industri non-profit, relatif ingin menghindari percakapan ini, tetapi sebenarnya prakteknya hal ini kita lakukan, kita praktekkan, kita melakukannya, tapi kita ingin mencoba denial, ingin enggak, aku nggak seperti itu kok gitu, jadi aku nggak seperti itu. Nah, yang sesi ini ingin membawa kita untuk paling tidak di hati kecil itu kita mengenali bahwa iya, ini sebenarnya aku juga begitu sih. Karena itu akan membawa kita pada satu tahapan baru di frame ketiga. Kalian bahwa di frame ketiga itu kita melihat keunggulan apa dari organisasi. Jadi ke depan itu kita mau membuat setting apa gitu, kita mau merencanakan apa. Tentu ada rencana yang bermacam-macam, ada yang ini rencana yang mengakar di komunitas gitu, jadi bukan mengglobal tapi mengakar. Mungkin arahnya bukan ke, kalau yang Agnes Monica kan aku ingin go internasional gitu. Anggun C. Sasmi bilang aku mau go internasional, dia udah nyebut tahunnya 5 tahun dari sekarang aku mau punya album gitu. Nah tapi kalau di kita mungkin kita tidak ke arah internasional, tapi kita mau jauh lebih mengakar. Ada yang sticky notes yang menyampaikan bahwa sebenarnya isu-isu di komunitas itu kadang-kadang mungkin dirasakan terlalu lokal sehingga ingin membuat keterkaitan dengan isu nasional dan mungkin isu global. Ada juga yang menuliskan di sini komitmen dalam membangun gerakan kolektif. Jadi
Anda semua sebagai CEO ingin menyampaikan kepada organisasi yang lain yang ada di sini bahwa ini loh keunggulan organisasi saya tahun 22 sampai tahun 25. Itu akan seperti ini. Bahwa di dalam buku ini, buku klasik, buku kuno, buku tua, yang saat ini sedang terjadi di Indonesia, bahwa teman-teman bisa ikut membaca di situ. Ada yang disebut dengan competitive intelligence, yang kadang-kadang kurang dipupuk, karena mungkin tipe-tipe ini adalah tipe yang low profile gitu. Orangnya nggak kelihatan kayak orang penting. Terus kadang-kadang dia aktif, kadang-kadang dia nggak aktif, gitu. Kadang-kadang dia lancar bicara, kadang-kadang dia sebenarnya berpikir dengan apa yang ada di kepalanya, kemudian dia menulis dan lain-lain. Sehingga kadang-kadang kemampuan seperti ini sulit ditemukan. Kita cenderung, maksudnya termasuk saya, kita cenderung kagum pada orang ini bicaranya enak sekali. Ada lagi orang ini ya, maksudnya vokal gitu. Ingat nggak di era-era 90-an tuh, wah dia vokal orang kritis gitu. Nah, apakah itu adalah salah satu sumber daya? Iya, itu adalah salah satu sumber daya. Apakah sumber daya itu bisa dimaksimalkan di dalam organisasi supaya setiap organisasi memiliki the brain atau orang yang aktif, otaknya itu dipakai untuk tidak hanya bicara, tidak hanya berpikir, tapi juga mengambil tindakan. Ada praksisnya. Dialektikanya itu nggak berhenti dalam retorika-retorika, tapi jelas ada dalam agenda-agenda organisasi. Dan sebagai the brain dalam organisasi, sebagai otaknya organisasi, ada beberapa yang bisa kita kenali. Pertama, kategorisasinya itu, jadi kalau Anda mengumpulkan bahan mentah untuk diolah jadi matang melalui analisa, ya berarti itu adalah sesuatu yang aktif. Tapi ada yang disebut sebagai defensif. Karena jika sebenarnya dalam menyusun tadi itu kembali ke frame 1, 2, 3 ini, Anda hanya membutuhkan data, informasi, dan analisa itu hanya untuk memberi legitimasi. Ya, misalnya contoh, jadi kalau aku ingin mengumpulkan bahan mentah, riset gitu ya, terus bikin program, terus habis itu dari bahan-bahan itu diolah menjadi program. Nah itu adalah aku sedang aktif. Kapasitas intelijensia itu berjalan. Terus meyakinkan, karena aku CEO, aku meyakinkan kepada di level program manager, kita 3 tahun lagi kita harus punya misi menanam benih jagung di Venus. Itu ambisiku sebagai CEO. Kita harus menanam di sana. Karena kalau bumi ini kenapa-kenapa, kita bisa memanen ke Venus. Artinya aku sedang melakukan sesuatu yang aktif. Tapi jika aku adalah defensif, aku sebagai CEO, aku sudah memerintahkan kepada, aku udah punya bayangan. Aku akan bikin area proyek menanam jagung di planet Venus. Terus habis itu aku memberikan legitimasi kepada seluruh stafku. Aku bilang ke manajer keuangan, tahu nggak, kalau kita nggak nanam jagung di Venus, nanti kita nggak bisa bermitra dengan World Bank. Karena hampir semua LSM itu programnya adalah menanam jagung di kebun masing-masing, di kebunnya masyarakat. Sedangkan aku ingin membawa organisasiku itu lebih jauh, lebih global, beyond Earth, agak-agak transenden. Sehingga si program manajerku merasa, oh oke Bu Direktur, saya akan siapkan budgetnya.
Terus aku ngomong ke program manager, kalau kita nggak nanam jagung di planet Venus, kita nggak mungkin berkolaborasi lagi. Karena kolaborasi kita dengan LSM A, B, C, D, E itu hanya akan menghasilkan hal-hal yang sudah bisa ditebak. Jadi aku ingin inovasi, ingin inovatif. Nah, itu adalah contoh jika daya intelijensia itu dia adalah kategori yang defensif. Apakah teman-teman mengenali contoh ini? Kalau yang defensif tuh yang namanya dipas-pasin, ya udah dipas-pasin lah. Tapi kalau yang aktif ini dia benar-benar berangkat dari kekuatan gagasan. Oh, dapat. Nah, kalau kita kembali lagi ke frame, aku sekarang mungkin stop sharing atau mungkin teman-teman yang bisa pergi lagi ke Jamboard, Anda bisa lihat sendiri di situ. Di frame 1, 2, 3 itu kira-kira nih yang aktif yang mana nih, yang defensif yang mana. Jangan disampaikan, jangan ditunjukkan yang kotak yang ini Mbak gitu, enggak, karena kita enggak sedang melatih itu, kita sedang berefleksi, kan kita semua CEO. Di frame 1, apakah Anda bisa menemukan yang aktif dan mana yang defensif? Karena kalau saya CEO, sekali saya bilang bahwa saya punya jaringan internasional, kalau saya defensif, saya akan cari-cari itu, aku cari ke Google, aku kemarin ketemu sama siapa ya, World Bank, oh iya ini, aku ketemu sama World Bank, aku kenal orang World Bank, terus nanti aku cari-cari lagi, oh iya aku juga kenal sama orang UNICEF nih, oke dipas-pasin. Tapi kalau dia adalah sesuatu yang aktif, dia akan berpikir dari nol, kemudian dia mengumpulkan semua hal, kemudian dia mengatakan bahwa oke, besok untuk mewujudkan nanam jagung di planet Mars ini kita butuh outreach. Besok kita targetkan jangan WHO nggak ngerti apa-apa soal jagung. Mungkin WFP, World Food Program. Jangan ke UNICEF dan jangan ke World Bank, ke yang lain aja, ke yayasan ini, David and Lucille Packard. Atau ke Microsoft, ke Bill and Melinda Gates. Siapa tahu waktu kita menanam jagung di sana kita bisa membuat apps tentang penanaman jagung di antar galaksi. Nah, apakah teman-teman bisa paling nggak, oh gini ya maksudnya ya gitu dari frame? Iya udah dapat Mbak, udah dapat. Oke, Kak Leli udah dapat clue-nya nih. Ada teman-teman lain nggak yang juga mendapatkan? Oh, ini maksudnya ya clue-nya. Dan jangan lupakan dengan triple nexus. Karena triple nexus itu nexusnya jangan ditinggal. Jadi antara humanitarian, perdamaian, dan development. Dan jangan lupakan analisis rantai pasok atau rantai nilai. Karena pada waktu saya menentukan ambisi organisasi, aku mau menanam jagung di Venus, kalau aku aktif, maka aku udah merancang. Nanti suppliernya itu jangan Organda Mira atau Eka, nggak mungkin, karena dia Organda di darat, jangan naik bis. Maka mungkin kita harus kerjasama, vendornya adalah kita ke sana naik Apollo. Habis itu aku menggambar satu rantai nilai. Service providernya ini, nanti produsen jagungnya itu jangan Monsanto, tapi yang lain aja, mungkin Indo. Oh enggak, jangan yang lain. Kita ingin memberi satu label kerakyatan. Mungkin benih jagung punyanya Bapak Eko Sanyoto. Saya sudah punya analisanya di situ, analisis supply chain. Terus nanti kalau aku dapat duitnya nanti ke bawah itu nanti aku distribusikan ke organisasi A, B, C, D. Kita butuh perspektif anak, oh kita butuh perspektif perempuan, oh kita butuh perspektif lingkungan.
Itu gambarannya. Itu hubungannya antara dua kategorisasi tadi dengan latihan kita di frame 1, 2, 3. Nah, untuk menggambarkan tadi apa saja yang siapa saja yang harus terlibat, biasanya orang terus membuat model bisnis. Kalau di korporasi itu dia bikin analisa pasar dulu, dia ingin memastikan nih servisnya aku ada yang mau bayar nggak, produknya aku ada yang mau beli nggak. Kalau produknya nggak ada yang mau beli, servisnya nggak ada yang mau bayar, ya aku nggak bikin program. Untuk apa aku bikin program pemberdayaan masyarakat kalau nggak ada yang bayar? Karena itu adalah korporasi mau berhitung tentang profit. Nah, setelah itu orang dengan naluri korporasi dia akan mencoba merefleksikan bahwa orang-orang yang biasanya non-profit kan dia menggunakan logical framework, result chain, theory of change gitu ya. Tapi kemarin kan aku udah menyampaikan ke forum ini tuh, aku bisa menggunakan itu, aku secara pribadi yang ini sungguhan, ini bukan CEO yang mau ke Venus. Aku secara pribadi, aku menggunakan business canvas. Karena itu enak dipakai. Lalu di dalam model bisnisnya itu nanti ada kayak gambar-gambar gitu biasanya. Nah, contoh cara membacanya adalah simbol-simbol ini. Kalau bundar itu nama, disebut nanti nama organisasinya, korporasinya. Terus ada relasi transaksional, non transaksional, secara langsung dan rutin itu garisnya lurus. Tapi bisa juga kita bikin garis bentuknya itu persegi panjang gitu. Jenis transaksinya apa? Misalnya pembayaran, fee, honor. Tapi ada juga yang nggak langsung. Yang nggak langsung tuh biasanya dikasih tanda garis patah-patah. Nah, sedikit tips teman-teman. Aku juga setiap hari aku membuat model bisnis ini. Maksudnya di dalam pikiranku tuh aku terlatih menggunakannya. Jadi misalnya nanti sebagai CEO kalau aku mau ketemu orang atau ketemu mau target untuk fundraising atau mau apa gitu, aku selalu menggambar misalnya company B gitu. Ini ada ICO, ini ada company B. ICO mau apa dari company B mau apa dari ICO. Terus aku sebagai apa yang dibutuhkan dari aku. Terus jadi relasi-relasi itu meskipun belum membicarakan tentang jumlah nominal uang, itu aku menggunakannya karena ini membantu untuk berpikir bahwa nanti kepentingannya targetnya kalau ketemu si company B itu targetnya kita harus mendapatkan persetujuan tentang A, B, C, D, E. Jadi enggak cuma ngobrol, tapi sudah ada target-target. Ya, ini sebagai latihan. Teman-teman bisa melatih diri ya sambil memanfaatkan waktu gitu. Sambil gambar-gambar gitu. Kira-kira sekarang pengen mentarget apa ya? Dengan berdasar dari keunggulan organisasi Anda saat ini, yang tadi di frame-frame tadi 1, 2, 3, harus berdasarkan pada keunggulan dan daya saing. Daya saing itu kalau keunggulan kan misalnya aku unggul di umur misalnya,
umurku unggul gitu. Tapi daya saingnya adalah aku nggak mungkin lagi menjual atau mencitrakan diri bahwa aku tuh kuat traveling setiap hari selama 8 jam kayak waktu aku masih umur 35, nggak mungkin. Jadi harus daya saing itu lebih ke oke, sekarang aku advice, oke, jadi advice ya. Aku bisa membuat advice. Nah itu daya saing. Sedangkan keunggulan itu pengalaman. Teman-teman bisa mencoba membuatnya. Aku bisa membantu memberikan komentar. Jika menurut Anda semua komentar itu make sense atau berguna. Kalau nggak berguna ya lupakan. Nah, sekarang masih ingat di hari kemarin? Mbak, boleh sedikit komentar? Oh, boleh. Senang sekali. Iya. Sebelum beralih ke ini yang kemarin ya. Iya. Ini kan yang dari tadi yang berusaha untuk bagaimana bisa menghubungkan atau mengkategorisasikan keunggulan itu. Tetapi dari tadi saya menyimak dan yang terpikirkan ini terkait dengan organisasi yang sudah bisa bersaing dan yang sudah bisa mengidentifikasi keunggulannya seperti apa, kemampuan organisasinya seperti apa. Yang mengganjal itu bagaimana dengan organisasi yang baru mulai beranjak, yang baru mau menata begitu, dan juga yang baru mau mulai membangun jaringannya. Itu kira-kira bagaimana, Mbak? Terima kasih. Gini, suatu hari itu mungkin aku nggak menjawab langsung ya. Jadi gini, suatu hari aku melihat lamaran yang dicari itu orang yang punya SIM A, SIM B, SIM C. Wah, aku sendiri tuh nyetir nggak bisa karena aku tuh sering ditabrak. Aku tuh udah pernah ditabrak segala rupa, mulai dari sepeda motor pernah, ditabrak truk pernah, tersenggol kereta api pernah. Jadi aku trauma, aku nggak mau nyetir seumur hidup. Jadi aku nggak punya SIM. Terus habis itu dia membutuhkan, dia bisa memiliki kendaraan sendiri. Aku pikir aku nggak bisa nyetir, gimana caranya aku punya kendaraan sendiri. Jadi aku nggak ngelamar. Nah, contoh itu maksudnya semoga itu bisa menginspirasi untuk teman-teman yang baru bergabung, baru dan lain-lain. Coba ingat apa kata pemerintah. Pemerintah kan sering bilang, mari kita membuka Indonesia, ini adalah pasar yang luas di mana daya saingnya tinggi terhadap Vietnam dan lain sebagainya karena di sini upah buruh murah. Upah buruh murah. Benar bahwa kita memperjuangkan upah buruh itu setara dan bukan cuma upahnya, tapi juga paket-paket kesejahteraannya. Tapi mau tidak mau harus dihargai bahwa pada waktu seseorang itu, mohon maaf, harganya masih murah, maka dia ada dalam segmen yang biasanya dikasih label terjangkau atau ekonomis. Sedangkan yang lain untuk organisasi yang sudah mapan, yang sudah punya kapasitas, yang sudah punya ABCDE itu, dia dilabeli dengan istilah mahal. Oh iya. Mahal. Kita sangat ragu menyebut harga. Jangan ragu, karena di forum ini justru aku ingin mengundang teman-teman untuk tidak ragu menyampaikannya. Di sini nggak ada penghakiman, nggak ada judgement, nggak ada bebas sampaikan. Jadi semakin besar organisasinya, semakin maju organisasinya, semakin dia punya pengalaman, maka dia akan semakin mahal. Semakin tidak dianggap tidak punya kapasitas, tidak punya ini, dia akan dianggap semakin murah. Tapi itu adalah citra. Itu adalah citra, itu adalah label yang disematkan orang lain. Diasumsikan orang ini mahal, orang ini murah, orang ini pintar, orang ini.
Sehingga dalam diam tadi waktu di awal mau kukatakan bahwa dalam diam kita harus diam-diam itu menumbuhkan daya saing. Pertama-tama ya di diri kita sendiri. Karena pada waktu organisasi itu tidak punya daya saing, kita jangan sampai dirugikan oleh organisasi. Dalam teori transformasi sosial, organisasi adalah alat perubahan. Dia adalah alat perubahan. Alatnya siapa? Alatnya orang. Orangnya siapa? Orang-orang di dalam organisasi itu. Jadi mana yang harus didahulukan? Organisasi atau orang? Aku pilih orang. Organisasi tidak punya kapasitas kalau orangnya tidak punya kapasitas. Organisasi tidak punya daya saing kalau orang-orangnya di dalam organisasi itu tidak punya daya saing. Jadi pada waktu donor melihat bahwa oh ya organisasi ini ya konsekuensinya adalah dia mahal. Sedangkan waktu donor melihat oh organisasi ini dia murah. Pertanyaan kuncinya adalah apakah efektif atau enggak? Apakah berhasil atau enggak? Apakah agenda itu berhasil atau enggak? Banyak organisasi yang dibayar lebih mahal tapi tidak menghasilkan apa-apa. Tapi ada banyak organisasi yang jauh lebih kecil tapi mereka melakukan pekerjaannya secara efektif. Hanya mereka membutuhkan dorongan untuk berani mempromosikan, menekankan daya unggul, memberi garis bawah bahwa saya punya daya saing. Waktu kita kemarin, kan aku ingat nggak bedanya apa nih sama yang kemarin? Bedanya apa, Maiska? Di akhir Kalau itu, yang Mbak, kemarin labanya, Mbak. laba. Thank you. Iya betul. Yang kemarin adalah laba. Jadi itu perusahaan. Kita di sini kita agak ragu menyebut diri, wah aku juga pengen laba gitu, tapi meskipun dalam hati mendambakannya, tapi oke. Kita di sini punya domain perubahan antara organisasi profit dan non-profit. Kita di sini organisasi non-profit itu bersaing head to head secara langsung dengan organisasi profit. Banyak organisasi profit yang harganya lebih murah, vendor-vendor misalnya bikin IO jauh lebih efektif daripada organisasi non-profit. Ada banyak penulis profesional, mantan wartawan yang dia bisa menulis laporan dengan jauh lebih bagus daripada laporannya LSM. Sehingga sekarang mau tidak mau Anda tidak hanya bersaing atau dengan organisasi sesama organisasi non-profit, tapi juga bersaing dengan organisasi profit. Sehingga tidak ada salahnya meminjam cara berpikir kompetitor kita di sektor profit untuk kita pelajari, untuk kemudian memunculkan daya saing, sehingga kalaupun suatu ketika kita bicara dalam bahasa yang sama, kita tidak diasingkan oleh industri LSM, tapi kita juga tidak disepelekan oleh industri korporasi. Jadi kita meminjam bahasa dalam saya menyebutnya sebagai strategi. Jadi bedanya domain perubahannya adalah laba itu penting, selisih itu penting, tapi result based dan cara kerja efektif dan efisien itu juga penting. Anda bisa lihat di dalam primary atau kegiatan utama, itu harusnya result based. Jadi kalau Anda mau kasih kontrak kepada vendor, kepada supplier, ya harus berdasarkan hasil. Hasilnya apa? Tidak menggunakan kata-kata, hasilnya kemarin tuh kita sudah bikin seminar di Hotel ABC dan itu dihadiri oleh 4.000 orang. Tapi hasilnya seminar itu apa? Apakah ada perubahan cara pikir? Apakah
proposal Anda untuk minta konsesi policy itu disetujui atau apa hasilnya apa. Nah, marketing dan sales juga gitu. Marketing dan sales kalau di bahasa LSM itu kan KIE, bikin flyer 47.000. Hasilnya apa? Apakah orang datang karena melihat flyer, oh bagus nih. Kayak dulu zaman aku tahun 70-80 itu kan ada mobil-mobil itu kan disewa untuk menyebarluaskan, ada bioskop gitu loh. Jadi aku di pinggir jalan sambil nunggu gambarnya, bagus banget. Oh iya, ada film ini diputar gitu. Aku mau nonton. Nah, apa manfaatnya apa membagi-bagi flyer, menggunakan kaos, itu semua harus diukur. Jasa dan layanan juga gitu. Logistik, operation, staff, relawan, hasilnya apa? Karena kita bekerja menggunakan dana hibah. Kalau nggak ada hasilnya, ya itu kan kesia-siaan sumber daya. Itu datangnya dari pajak. Di kegiatan sekunder juga begitu. Dari sisi infrastruktur, untuk apa membangun, untuk apa berkantor di gedung pencakar langit ngambil 3 lantai itu apa? Bisa lebih efektif nggak kinerjanya? Punya kantor 31 di 36 provinsi, bisa lebih efektif nggak? Kalau bisa lebih efektif, bagus. Kalau bisa lebih efisien, bagus. Tapi kalau harus diperbandingkan satu organisasi dengan 30 kantor, dengan satu organisasi cuma punya 3 orang, tapi dia bisa lebih efektif, itu memunculkan, harusnya Anda semua sebagai CEO di sini, Anda harus mulai lebih tajam dalam menyampaikan keputusan. Itu infrastruktur, tata kelola SDM juga gitu. Pengembangan teknologi juga demikian. Nah, pengadaan barang dan jasa dan procurement sebaiknya juga gitu. Mana yang lebih efektif, mana yang lebih efisien. Dari semua jargon-jargon, teori-teori di 3 hari ini, mau tidak mau kembali kepada saya, kepada Anda, kepada masing-masing dari kita. Teman-teman bisa baca di situ. Poin nomor 4, Mbak. Ya. Percaya diri dengan kapasitas. Iya dong. Nggak ada opsi A atau opsi B. Rendah hati itu pada capaiannya. Ya. Tapi kapasitas itu harus percaya diri. Karena belum tentu orang mau percaya dengan, kalau misalnya kita sedang menyombongkan diri pada capaian gitu, belum tentu orang lain percaya. Masa sih? Iya, kalau nggak percaya cek aja di Google, terus dia ngecek di Google. Masa sih kamu gitu? Iya, lihat aja di LinkedIn. Nggak mungkin, gayamu kan nggak gitu. Aku kan sering ketemu kamu, nggak mungkin kamu begini. Ya udah, terus gimana lagi? Jadi tetap rendah hati pada capaian. Nomor 3 ini Mbak Kis, mungkin butuh orang lain untuk diskusi, teman diskusi. Iya betul, betul Kak. Melihat orang lain, melihat organisasi lain, termasuk cek ke kompetitor sebelah, yaitu sektor korporasi. Sekarang beberapa hari lalu aku terima proposal kok dari sebuah company yang mengatakan bahwa dia bisa deliverables-nya itu efektif dan efisien. Kita tidak perlu membayar overhead, kita hanya membayar servisnya dia, servisnya juga per hour. Waktu aku mau baca, itu proposal yang bagus, proposal yang sangat bagus. Tapi bahwa apakah proposal itu harus aku approve? Oh iya, teman-teman, jadi aku masih aku direktur ICO. Jadi meskipun dia udah merger, tapi aku masih jadi direktur di Indonesia.
Jadi aku sering terima proposal seperti itu. Dan aku agak shock juga, oh wow, ada juga proposal seperti ini. Jadi dia semua activity itu bisa diberikan kepada si agency ini, dan dia nanti akan menunjuk tim 2 atau 3 orang, dan dia yang akan implementing semuanya, all implemented by them. Resultnya aku yang menentukan. Coba bayangkan seandainya teman-teman itu, mana yang akan dipilih? Mendanai itu, company itu, service provider, dia bisa menyelenggarakan kegiatan di seluruh Indonesia, dia nggak punya restriksi apa-apa. Dia bisa jadi moderator, sekaligus fasilitator, sekaligus sebagai reporter, sekaligus tukang foto, dan nanti dia datang dengan laporan. Anda mau memberi assignment kepada agensi seperti itu, atau Anda mau memberi kemitraan yang tadi sering disebut. Kita membutuhkan kemitraan. Apakah kemitraan dalam konteks dengan organisasi, grantee gitu, satu organisasi terdiri dari 30 orang. Itu dilema. Dan itu akan jadi tren ke depan. Kalian, maksudnya perusahaan-perusahaan yang mendeliver itu. Jadi itu ancaman. It's part of a threat. Nyambung yang barusan disampaikan, kayaknya sama yang di poin kedua ya. Ini diskusi intens atau dengan melibatkan orang lain untuk kita bisa melihat situasi eksternal dan internal ini. Ya. Ya, betul. Kita pada suatu titik kita harus jujur pada orang yang memang kita percayai. Jujur itu artinya ya terbuka gitu, dan mendengarkan apa opini orang tersebut. Ya kadang-kadang nggak enak, tapi ya kalau memang kita percaya orang itu, ya semua orang butuh teman toh, butuh kawan. Nah, ini yang tadi aku mau coba sampaikan, bahwa ada banyak perusahaan yang seperti ini gitu. Jadi yang konsultan ini dia butuh konsultan, dan dia udah punya asisten pribadi. Dan aku nggak tahu apakah LSM akan melihat ini sebagai opportunity. Bagus juga nih, udah aku Kforce juga gitu di USA untuk Manpower Solution Services itu. Kalau di Indonesia LSM itu kan tidak diakui ya. Ada 47 jenis pekerjaan yang diakui di dalam NIK kita, tapi tidak ada satupun yang bertuliskan pekerja LSM atau pekerja itu nggak ada. Sedangkan sehingga dia tidak diakui, dia tidak bisa disebut sebagai pekerjaan, sehingga tidak banyak orang yang bekerja di LSM itu punya NPWP. Karena dia tidak diakui, dia adalah masuknya di pekerja bebas kalau di perpajakan itu. Sehingga di Amerika ada advokasi untuk mengakui bahwa pekerja LSM, development worker is a job. Itu adalah pekerjaan, dan pekerjaan itu diakui, sehingga boleh dituliskan, sehingga dia boleh karena dia diakui, dia visible, dia tampak gitu. Tapi tidak ada entitasnya. Di bawah ini aku tunjukkan, di situ ada virtual assistant. Jadi dia sebetulnya juga kolaboratif partner ya, jadi berkolaborasi, bekerja sama gitu. Jadi pitchingnya gitu. Jadi kolaboratif is a gimmick. Jadi kata-kata yang hampir mungkin 3 tahun ke depan, kalau kita menyebut kolaborasi itu kita udah nggak percaya lagi, karena kata itu udah palsu, udah terlalu banyak digunakan sehingga kehilangan makna. Tapi di multiplier ini model-model yang orang boleh keluar masuk gitu. Pekerja yang tadi disampaikan, dia adalah seorang organizer, dia fasilitator, dia trainer, dia coach, dia dan lain-lain. Dan dia menyambung-nyambungkan.
Dan ini adalah platform non-entitas, sehingga di masa depan entitas itu relatif. Kalau individu sudah punya NPWP, nanti ya untuk undang-undang harmonisasi perpajakan, setiap orang waktu lahir dia udah punya NPWP, maka setiap orang diri pribadi udah dianggap dia cakap, nggak perlu organisasi lagi. So what are we going to do with that? Sebagai LSM. Jadi apa yang keunggulan konkret ya, harus konkret. Jangan disebut mengorganisir masyarakat, jangan. Sebutkan bahwa misalnya sebut nama di situ, atau ya mungkin nama lebih baik. Nama di situ sebutkan misalnya Kiswara adalah coach, manajemen coach. Contoh ya bukan contoh, maksudnya aku juga bisa di situ, tapi maksudnya ini contoh supaya teman-teman juga terdorong untuk menulisnya menjadi seperti ini. Sehingga di Jamboard itu bisa menjadi semacam tindak lanjut ya. Bahwa abstraksi kita setelah hari 1, 2, 3 kita mempelajari Triple Nexus, kita mempelajari supply chain, dan hari ketiga ini kita membicarakan tentang keunggulan daya saing. Silakan teman-teman bisa tulis di situ. Teman-teman semua, Bapak Ibu, kolega yang aku cintai dan aku kasihi dan aku banggakan, saya sambil mohon pamit. Semoga materi yang dibawakan yang kadang-kadang terburu-buru, masih melompat ke sana ke sini, ditambah masalah teknis, membuatku malu, tapi senang juga karena teman-teman semua masih meluangkan kesabaran yang luar biasa dari hari 1 sampai hari 3. Terima kasih untuk Co-Evolve yang sudah memberi kesempatan. Waktu aku nerima tornya aku agak ragu-ragu, bener nih serius soal adaptasi. Iya soal adaptasi Mbak, oke nggak apa-apa. Aku setuju karena aku suka sama materinya. Terus di sela-sela pekerjaan sehari-hari, menarik juga untuk ketemu lagi dengan teman-teman dalam posisi yang berbeda kan. Biasanya posisinya subordinat ya, tapi kali ini agak beda pendekatannya. Sampai di situ dulu. Terima kasih semua. Aku pamit dulu ya. Iya, makasih Mbak. Makasih Mbak Kis. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mbak Nia. Gimana Om Andi? Sudah siap mengikuti pelatihannya teman-teman? Karena pemerintah kita kemarin ya Salam sejahtera untuk kita semuanya, sehat semuanya, rahayu.